Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus. Di awal pekan ini tentu ada banyak kesibukan yang akan kita hadapi dalam sepekan ini. Tetapi percayalah bahwa bersama Tuhan kita pasti menghadapi semua, karena Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Olehnya di pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 7 ayat 44. Lukas pasal 7 ayat 44, firman Tuhan berkata demikian. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, pernahkah kita kena sengat lebah? Tentu rasanya sakit luar biasa, bukan? Tetapi ada sengat lain yang namanya sengat Yesus. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Namanya Simon. Ia bukan orang sembarangan. Yang pertama, ia seorang Farisi. Yang kedua, ia mengundang Yesus makan di rumahnya. Artinya, ia terbuka terhadap Yesus dan berani menentang arus kelompoknya yang berbeda dengannya. Namun Bapak Ibu Saudara, Simon terkena sengat Yesus ketika ia diam-diam mempertanyakan kenabian Yesus, yang membiarkan seorang perempuan berdosa mengurapi kakinya dengan minyak wangi. Yesus justru memuji perempuan berdosa itu dan menyatakan bahwa dosanya sudah diampuni. Wow, ini luar biasa. Dosanya yang banyak itu sudah diampuni sebab ia banyak berbuat kasih. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa supaya diampuni orang harus berbuat banyak kasih atau beramal. Sebaliknya, berbuat kasih baru mungkin ketika orang menyadari bahwa dosanya yang banyak itu telah dihapuskan. Seperti orang yang haus, semakin haus ia, semakin ia mampu menikmati kesegaran air minumannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus menyengat Simon yang tidak mampu melihat bahwa orang berdosa yang sadar diri bisa amat sangat mencintai Yesus. Kedosaan bukan alasan bagi cintanya kepada Tuhan, dan juga bukan alasan bagi rahmat Tuhan untuk merengkuhnya. Perlu kita renungkan bagian ini. Apakah kita tidak seperti Simon? Bila kita memonopoli kasih Tuhan, bila kita mengotak-ngotakan secara beku orang yang bersalah dan menganggapnya aneh, bila ia mendekat kepada Tuhan, maka kitalah si Simon itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita perlu belajar dari apa yang Yesus perlihatkan kepada banyak orang ini, bahwa Yesus pun menerima semua orang tanpa melihat latar belakang seseorang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu di awal pekan ini. Biarlah firman Tuhan boleh sungguh-sungguh membuat kami semakin mendalami kasih Tuhan yang tanpa batas. Kasih Tuhan yang tidak membeda-bedakan orang, bahkan menerima orang yang lemah dengan iman yang benar. Terpuji nama-Mu. Kami melangkah sepekan ini dalam kekuatan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan di awal pekan ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Jadilah saksi Kristus. Shalom.